Sepulang dari gedung, Faisal ikut bersama sang istri pulang ke rumah mertuanya. Perasaan canggung dan malu tentu saja ada saat Faisal berada di rumah mertuanya. Bagaimana tidak, perkenalannya dengan sang istri memang sangat singkat, maka dari itu sebisa mungkin ia harus membiasakan diri berbaur dengan mertua dan saudaranya. Nada dan Faisal sedang berada di ruang tengah, mereka berkumpul dengan kerabat jauh, mengobrol dan menghabiskan waktu bersama sebelum esok hari kembali ke rumah masing-masing. "Kang, habis asar nanti ke mall yuk, aku pengen nonton," ucap Nada lirih di telinga suaminya. "Dak enak sama saudara mbak, masak lagi kumpul malah ditinggal pergi," balas Faisal. "Ya udah, biar enak ajak bocil-bocil aja Kang, kan jadinya gak omongan kalau kita keluar, hehehe. Bisa aja sampean mbak." "Ya udah, gitu juga boleh." Setelah masuk waktu asar, mereka berdua kembali masuk ke kamar untuk melaksanakan sholat dan bersiap-siap untuk pergi keluar. Saat mereka berdua duduk di atas ranjang saling berdekatan, tiba-tiba perasaan canggung mulai muncul kembali. Faisal menetralisir rasa gugupnya dengan tersenyum. Ia akhirnya memberanikan diri mengalungkan tangannya di bahu sang istri. Deg! Jantung Nada berdegup lebih kencang. Beginikah rasanya dirangkul oleh seorang laki-laki? Rasanya sangat berbeda saat dirinya dirangkul oleh sang ayah atau sang kakak. "Mbak, enggih Kang," jawab Nada terbata. "Jangan gugup ya, saya sekarang suami Mbak Nada. Seorang laki-laki yang akan membawa Mbak Nada kemanapun saya pergi. Saya akan menjadi tempat ternyaman untuk istri saya di saat istri saya merasa butuh." Nada tersenyum dan memberanikan diri menyandarkan kepalanya ke bahu sang suami. Cup. Satu kecupan manis telah disematkan di pucuk rambut istri tercinta. Faisal mengelus pipi lembut sang istri lalu mengeratkan pelukannya. "Mbak, mulai sekarang jangan panggil saya Kang lagi ya. Masak suami istri panggilnya Kang, hehehe. Terus panggilnya apa kalau bukan Kang?" tanya Nada dengan suara lirih. "Terserah Mbak aja, yang penting jangan Kang." "Mas aja ya Kang?" "Boleh, mau panggil Ayang Beb juga boleh, hehe." "Enggak ah." "Apaan Ayang Beb, lebay Kang Faisal." "Hei, kok Kang lagi di? Tadi katanya Mas." "Iya Mas." "Hi, gemes banget sih." Saking gemasnya Faisal menggigit pipi Nada. "Oh wow, sakit Mas." "Has, jangan keras-keras. Nanti dikira Mas ngapain-ngapain Mbak Nada. Habis Mas Faisal resek. Masak pipiku digigit," ucap Nada sambil mengelus pipinya yang sakit akibat digigit suaminya. "Habisnya kayak mochi, Mas suka makan mochi yang empuk-empuk kayak gini, hehehe. Mas Faisal jangan panggil aku Mbak dong. Masak manggil istrinya Mbak." Protes Nada. "Maunya dipanggil apa? Panggil Baby T?" "Mas, jangan Baby, aku nggak suka." "Hehehe, lah pengennya dipanggil apa Ti? Terserah Mas Faisal aja, pokoknya jangan Baby." "Ya sudah, Mas panggil sayang atau adek ya." Nada mengangguk setuju. Faisal mencubit gemas hidung istrinya. Tak bisa dipungkiri Faisal dan Nada memang menikah bukan melalui pacaran. Rupanya setelah sah mereka berdua baru menunjukkan kebucinannya. Faisal melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia sudah memiliki janji bersama sang istri dan keponakannya untuk pergi ke mall bersama-sama. "Jadi ke mall kan, Dek?" "Jadi Mas, aku pengen nonton." "Gak apa-apa ini bawa bocil-bocil, Dek." "Gak apa-apa Mas, mereka udah biasa diajak main kemana-mana sama orang tuanya." "Ya sudah, syukur kalau aman. Adek mau dandan dulu?" "Bentar ya Mas, aku pakai bedak sama lipstik dulu." "Ya Dek, gak usah buru-buru. Mas tungguin." "Enggak Mas." Entah setan baik dari mana yang merasuki jiwa Nada. Nada yang biasanya tak pernah menacapkan makeup, kini mendadak melakukan hal yang tak biasa di depan suaminya. 5 menit berdandan, Nada beranjak dari meja riasnya lalu menghampiri sang suami. Faisal sudah rapi memakai hoodie berwarna hitam dan sarung goyor berwarna merah. "Sampun, Dek." "Sudah, Dek." "Sampun, Mas.
Sudah Mas, jawab Nada sambil mengalungkan tasnya. Masalah cantiknya istri Mas? Wajah Nada mendadak bersemu merah dipuji oleh suaminya. Mas pakai sarung gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mas, aku malah seneng hehe. Ya udah, yuk berangkat, nanti kesorean. Enggak Mas. Mereka berdua akhirnya berangkat bersama 5 bocil keponakan Nada, Raska, Izhan, Arya, Memei dan Lulu yang berumur kisaran 7 sampai dengan 10 tahunan dan Alun adik kandung Nada. Untuk keponakan yang masih berumur 3 tahun Nada tak sanggup jika harus mengajaknya keluar. Jika diajak, yang ada malah nanti merengek minta pulang. Belum genap 10 menit perjalanan, tiba-tiba turun hujan begitu deras. Faisal bertanya kepada sang istri lebih baik pulang atau tetap meneruskan perjalanannya. Nada menjawab, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perjalanan. Karena sudah seminggu ini ia mengincar film yang sedang ramai dibicarakan semua kalangan. 30 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di mall. Mereka semua langsung naik ke atas menuju ke bioskop untuk membeli tiket. Jauh dari ekspektasi. Niat hati ingin mengajak jalan-jalan, yang ada para bocil membuat Faisal dan Nada geleng-geleng kepala. Agak sedikit heboh memang. Sesekali Nada mengeluarkan suara karena keponakannya sangat nakal dan suka membuat Nada emosi. Namun dengan sabar Faisal memberitahu sang istri agar tidak marah-marah. Karena memang begitulah anak kecil, mereka sangat menikmati jika diajak ke tempat yang ramai. Kayaknya salah ya Mas ngajakin bocil-bocil, gak menikmati malah bikin aku tambah emosi. Ada yang boten para ngoteniku, ada yang gak boleh kayak gitu, sabar ya sayang. Hari ini kita belajar jadi orang tua. Ya tapi kalau anaknya nakal-nakal semua bisa pusing kepalaku Mas. Sabar sayang, namanya anak kecil ya kayak gitu. Nanti kalau mereka sudah dewasa akan berubah dengan sendirinya. Diluaskan hatinya sayang, pokok ndak merugikan orang lain ya sudah. Biarkah mereka bertingkah sesuka hati yang penting mereka happy. Nada mengangguk dan mulai sependapat dengan suaminya. Karena jadwal penayangan film masih 1 jam lagi. Akhirnya Nada dan Faisal mengajak para bocil untuk turun menuju ke kedai es krim dan menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan sembari menunggu masuk maghrib. Para bocil-bocil sangat asyik menikmati es krim yang di tangan mereka. Nada sejenak bernafas lega tidak mengeluarkan suara untuk para keponakannya. Ia bersama sang suami akhirnya bisa mengobrol santai. Makasih ya Mas sudah nuruti aku main kesini sama bocil-bocil. Sama-sama adek. Doain Mas ya semoga lancar rezekinya biar bisa ngajakin adek jalan-jalan kemanapun adek mau. Iya Mas amiin. Setelah masuk waktu maghrib mereka sholat terlebih dahulu lalu kembali ke atas untuk menuju bioskop karena jam 18:30 sudah dimulai. Mereka sengaja memesan duduk berderetan. Faisal dan Nada berada di pinggir duduk berjejeran. Walaupun agak sedikit ada drama-drama kerewelan sang ponakan karena film tak sesuai, Nada kini belajar sabar menghadapi semua ponakannya. Pukul 8 malam mereka semua langsung kembali pulang, karena sudah dihubungi berkali-kali oleh Pak Lutfi agar tidak pulang terlalu malam. Bukan salah hujan. Fadhil, habis asar jemput aku di rumah Mbak Farida, nanti tak Sherlock. Ilham, Wokdhil. Ting. Pesan masuk dari Farida yang baru saja mengirim Sherlock rumahnya. Selesai mengambil motor Farida di bengkel, Fadhil gegas melajukan motornya menuju rumah Farida, karena dia sudah berjanji akan mengantarkannya langsung ke rumah. Saat di perjalanan langit begitu mendung, Fadhil melajukan motor Farida dengan kecepatan tinggi. 30 menit perjalanan Fadhil sudah sampai di gang rumah Farida. Karena ragu, Fadhil akhirnya menelepon Farida untuk menanyakan posisi rumahnya. Cat. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang, gimana Kang Fadhil? Saya sudah sampai di gang rumah Mbak Farida, minta tolong keluar ke jalan saja ya Mbak, soalnya saya bingung. Enggak Kang Fadhil, saya keluar. Nanti saya pakai jilbab dan baju hijau ya Kang. Enggak Mbak, ya sudah. Saya matikan dulu. Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam warahmatullah. Belum sampai 5 menit Fadhil sudah menemukan keberadaan Farida yang sudah menunggunya di jalan depan rumah. Setelah memarkirkan motor,
Fadhil dipersilahkan Farida untuk masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Sebentar ya Kang, saya tinggal ke belakang dulu. MBA Farida jangan repot-repot ya, soalnya saya tadi sudah wa ilham untuk jemput di sini Mbak, mungkin sebentar lagi nyampe. Belum juga Farida membalas ucapan Fadhil, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, mendung petang sudah menyelimuti. Suara gemuruh petir terdengar sangat keras, tak selang berapa lama turun hujan yang lumayan besar. Aduh, kok ya mendadak hujan ti? Taiki si Ilham kok belum sampai sini? Batin Fadhil. Sebenarnya Farida merasa tidak enak dengan Fadhil. Fadhil terlihat sangat buru-buru untuk pulang. Mungkin karena Fadhil tidak enak bertamu di rumah seorang wanita. Namun siapa sangka, hujan turun sangat lebat sebelum Ilham sampai di rumah Farida. Hujan Kang, mungkin Kang Ilham masih berteduh di jalan. Sebentar ya Kang, saya tinggal ke belakang dulu. Enggak Mbak. Fadhil menghela nafas panjang. Mau tidak mau Fadhil harus bertahan di rumah Farida terlebih dahulu sampai hujan reda dan Ilham datang menghampirinya. Fadhil menunggu di ruang tamu sambil melihat foto-foto yang terpasang di ruang tamu Farida. Foto ulama-ulama besar dan foto para sesepuh terpasang berjejer di atas dinding. Sebenarnya di rumah Fadhil juga tak kalah beda dengan rumah Farida, rumahnya juga terpasang foto-foto ulama dan foto para sesepuhnya. Saat asyik memandangi foto ulama dari kejauhan, Fadhil dikagetkan dengan seorang pria paruh baya yang datang menghampirinya di ruang tamu. Lo ada tamu? Enggak Pak, saya Fadhil temannya Mbak Farida. Ucap Fadhil beranjak dari tempat duduknya lalu bersalaman dengan pria paruh baya tersebut. Saya Ruslan Mas, abahnya Farida. Enggak Pak. Pak Ruslan duduk menemani Fadhil di ruang tamu sambil mengobrol santai. Selang berapa menit Farida datang membawa satu nampan berisi 2 cangkir teh dan 1 piring sukun goreng yang masih hangat. Monggo Kang, diminum tehnya. Ini sukun goreng masih hangat. Ucap Farida menyodorkan secangkir teh dan mempersilahkan Fadhil untuk menikmati sukun goreng yang dibawanya. Terima kasih Mbak, maaf ya jadi merepotkan Mbak Farida. Mboten ngerepoti Kang. Tidak merepotkan Kang. Farida berlalu pergi meninggalkan Fadhil dan ayahnya. Rupanya saat berpamitan dengan Fadhil di belakang tadi, ia meminta sang ayah untuk menemani Fadhil yang berada di ruang tamu. Farida merasa tidak enak jika ikut menemani Fadhil, karena Fadhil dan dirinya hanya sebatas teman pondok. Maka dari itu, agar tidak membuat Fadhil kecewa karena sudah repot datang ke rumahnya, Farida meminta sang ayah untuk menemani. Monggo Mas Fadhil disambi, dak usah malu-malu. Ucap Pak Ruslan yang sudah terlihat akrab dengan Fadhil. Enggak Pak. Fadhil mengambil secangkir teh tersebut lalu meminumnya. Suasana sore itu sangat pas. Saat hujan turun, Farida menyiapkan makanan dan minuman yang hangat untuk dinikmati. Sukun goreng yang berada di atas meja rupanya sangat menggoda perut Fadhil. Fadhil mengambil sukun goreng tersebut lalu menikmatinya. Pak Ruslan mengobrol santai bersama Fadhil seolah mereka berdua sudah kenal lama. Karena Pak Ruslan orang yang sangat enak diajak bicara, Fadhil membuang sebuah kecanggungan saat mengobrol dengan pria paruh baya yang duduk di depannya. Saat Fadhil menceritakan silsilah keluarganya, Pak Ruslan akhirnya mengetahui bahwa Fadhil adalah anak dari temannya saat mondok dulu. Berarti Mas Fadhil ini anaknya almarhum Kiai Jauri? Enggak betul Pak. Abah sampean itu dulu teman saya mondok Mas. Dulu saya sama abah Mas Fadhil sering kena tazir hukuman karena sering tidak ikut sholat berjamaah. Noponge Pak? Apa ya Pak? Enggak Mas. Tapi lambat laun ya semakin sadar Mas. Alhamdulillah, perlahan saya sama abah Mas Fadhil menjadi rajin karena sudah bosan kena hukuman terus-menerus. Hehehe. Hehe enggak Pak, sama saja. Saya dulu ya sering dapat hukuman. Namanya santri ya, kalau kemelurusan kayaknya ada yang kurang ya Pak. Nakal boleh asal jangan melewati batas. Enggak leres betul Mas Fadhil. 1 jam mengobrol rupanya hujan belum juga reda. Fadhil mengecek ponselnya, pesan dari Ilham masuk beberapa menit yang lalu. Ilham, Dil, tak jemput habis maghrib aja ya? Semoga aja hujan reda.
Kalau belum reda ya nunggu dulu. Mau tak jemput naik mobil lagi dibawa Abah ke Bumiayu. Siem, piye kalau hujan enggak terang? Batin Fadhil. 10 menit lagi azan maghrib berkumandang, Fadhil sebenarnya tak enak berlama-lama di rumah Farida, namun harus bagaimana lagi hujan turun semakin deras. Sialnya Fadhil juga tidak memiliki alikasi gapkar. Maka dari itu ia hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Mas Fadhil sudah maghrib, monggo sholat jamaah di musola depan. Ajak Pak Ruslan. Enggak Pak. Mau tidak mau Fadhil menerima ajakan dari Abah Farida. Pria paruh baya tersebut berjalan bersama Fadhil menuju musola depan rumahnya. Azan maghrib berkumandang setelah selesai iqomah semua jamaah yang berjumlah 10 orang tersebut merapatkan syaf. Monggo Mas Fadhil jadi imamnya. Ucap Pak Ruslan yang tiba-tiba menunjuk Fadhil menjadi imam sholat maghrib waktu itu. Fadhil sebenarnya tak enak hati, namun Pak Ruslan tetap memintanya untuk menjadi imam. Sholat maghrib dimulai, suara Fadhil yang sebagai imam dalam sholat tersebut terdengar tak biasa di telinga para jamaah. Semua sangat khusyuk mendengar suara fasih dan merdu dari sang imam. Tapi itu semua tidak berlaku pada Farida. Dirinya mendadak tak khusyuk dan berpikir keras siapakah yang menjadi imam sholat maghrib waktu itu. Setelah selesai sholat maghrib, Farida baru mengetahui yang menjadi imam sholat tersebut adalah Fadhil saat ayahnya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi imam sholat barusan. Masya Allah, ternyata suara merdu tadi milik Kang Fadhil, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Pertemukan hamba dengan seorang laki-laki yang akhlak kebaikannya sama seperti beliau. Batin Farida. Melihat gadis cantik yang memakai mukena putih dan membawa sajadah, Fadhil segera mengedarkan pandangannya. Ia takut Farida akan takut jika dipandang terlalu lama, karena Fadhil tahu Farida adalah wanita yang tidak pernah menunjukkan kecantikan dirinya di hadapan seseorang yang bukan mahramnya. Farida berlalu dan masuk ke rumah terlebih dahulu bersama uminya. Saat kembali ke rumah Farida deru suara motor Ilham datang. Ingin rasanya Fadhil menyalahkan hujan yang sudah turun karena telah menahannya berteduh di rumah Farida dengan waktu yang cukup lama, namun sepertinya itu adalah hal yang sangat memalukan. Ternyata Fadhil hanya takut dengan bayangan buruknya sendiri. Nyatanya Abah Farida dan jamaah yang sempat dia imami saat sholat maghrib tadi sangat menghargai keberadaannya. Karena sudah dirasa cukup, Fadhil pamit undur diri kepada keluarga Pak Ruslan. Farida kembali keluar menemui Fadhil dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah rela meluangkan waktunya untuk mengurus dan mengantarkan motor Farida hingga normal kembali. Terima kasih banyak ya Kang sudah mau mengantarkan motor saya kembali. Maaf saya sudah merepotkan Kang Fadhil sekaligus Kang Ilham. Ucap Farida sesekali ia menundukkan pandangnya. Sama-sama Mbak, saya tidak merasa direpotkan. Terima kasih sudah dijamu dengan baik. Semoga nanti saya bisa main ke sini lagi. Deg. Fadhil mencerna ucapannya. Apa maksud dari ucapannya barusan? Fadhil akan datang untuk apa? Bertemu dengan abahnya atau dengan Farida? Entahlah. Fadhil sendiri juga bingung dengan ucapannya yang terdengar ambigu. Sedangkan di depan Fadhil, Farida hanya tersenyum membalas ucapan Fadhil barusan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Yang pasti dirinya hanya sebatas mengucapkan terima kasih dan tidak memiliki harapan dan maksud lain kepada Fadhil.